Kebanyakan orang memilih binatang peliharaan yang lucu dan menggemaskan, seperti kucing, kelinci, anjing dan burung, karena hewan-hewan tersebut bisa menjadi sahabat yang menyenangkan. Namun tidak berlaku untuk bapak satu ini, namanya Pak Ambo yang tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Dia memelihara dan bersahabat dengan buaya yang diberi nama Rizka. Hubungan antara Pak Ambo dan Rizka sudah terjadi 14 tahun lamanya, sejak Rizka panjang 1 meter hingga sekarang yang ukuran panjangnya mencapai 4 meter. Buaya bernama Rizka merupakan sosok buaya muara dengan panjang 4 meter yang hidup berdampingan dengan Pak Ambo yang berlokasi di Kel, Guntung Bontang, Kalimantan Timur. Pertemuan awal antara Ambo dengan Rizka yaitu saat bekerja di perusahaan kebetulan bertugas di muara laut dan waktu itu Pak Ambo melihat ada buaya kemudian diberi makan. Sejak saat itu buaya itu sering datang untuk meminta makan. Sejak saat itu Rizka selalu mendatanginya untuk meminta makan. Pak Ambo menyebut 14 tahun sudah dia rutin memberi makan buaya muara itu dan dia perlakukan Rizka seperti anaknya sendiri. Ukuran panjangnya Rizka waktu itu masih 1 meter. Kenapa diberi nama Rizka? Alasannya sederhana, buaya itu betina dan nama itu juga sama dengan nama perahunya Pak Ambo. Pak Ambo sering komunikasi dengan Rizka lewat mimpi, sehingga merasa ada kontak batin dengan buaya tersebut. Keberadaan Rizka memang membuat sebagian masyarakat khawatir. Apalagi sejak beberapa waktu lalu ada upaya dari pemerintah untuk memindahkan buaya-buaya ini dari desa Guntung. Namun, bagi Pak Ambo dan warga sekitar, buaya itu adalah tetangga dan teman hidup. Selama ini baik-baik saja dan hidup bertetangga dengan buaya. Apalagi Rizka sudah dianggap menjadi pelindung bagi masyarakat di sini dari gangguan teman-temannya yang mungkin masih buas. Jadi wajar jika banyak masyarakat di sini yang menolak relokasi bagi buaya-buaya di sini. Menurut Pak Ambo, buaya-buaya di daerah sangat akrab dengan para nelayan, apalagi si Rizka. Buaya Rizka bukan hanya dekat dengan Ambo dan istrinya, tapi juga warga sekitar. Bukan hanya yang dewasa, anak-anak pun tidak takut, bahkan kerap mendekat dan ikut memberi makan. Kapal-kapal nelayan juga dengan santainya melintas saat Rizka berada di perairan sekitar permukiman warga. Dari awal buaya itu sudah diajari, Rizka harus kenal dengan manusia. Kadang juga ada orang yang pegang-pegang, tapi harus didampingi Pak Ambo. Kalau kita tidak melanggar pantangan, buaya seperti Rizka juga bisa hidup berdampingan dan membantu manusia. Menurut cerita Pak Ambo, pernah ada kejadian anak kemenakan beliau yang berumur 2 tahun jatuh ke laut dan waktu itu ditolong oleh Rizka. Saat itu, ibu balita itu sedang memasak dan meninggalkan anaknya yang sedang tidur sendiri. Namun ia terkejut saat mengetahui sang anak tiba-tiba sudah berada di punggung si Rizka di laut tak jauh dari rumahnya. Warga melihat balita itu sudah berada di punggung buaya Rizka dan terlihat sedang bermain bersama Rizka. Sejak kejadian itu, Pak Ambo berniat merawat Rizka selama ia masih mampu. Rasa sayangnya sudah tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Selama masih bisa, masih sehat, ya saya terus rawat Rizka. Ambo menuturkan dulunya Rizka ternyata mempunyai teman yang juga akrab dengan manusia. Buaya itu diberi nama Risa. Namun, sejak beberapa waktu lalu, teman Rizka yang diberi nama Risa itu mati. Rizka dan Risa dulu selalu berdampingan, selalu bersama, dan keduanya selalu dikasih makan oleh Pak Ambo, baik ikan maupun ayam. Bahkan mereka suka menemani Pak Ambo saat memancing di sekitar muara. Rizka datang dalam mimpi dan mengatakan bahwa Risa telah mati ditembak orang. Sejak Risa itu tidak pernah kelihatan lagi. Pak Ambo mengaku tidak pernah hitung-hitungan soal makanan yang telah diberikan kepada buaya jinak tersebut. Meski pekerjaannya sebagai nelayan tak menentu, namun ia kerap memberikan makan berupa ayam dan ikan, yang tak sedikit. Pak Ambo meyakini buaya muara itu kini sudah punya 2 anak. 2 buaya kecil kerap mengikuti kemana Rizka pergi. Pak Ambo pernah meninggalkan buaya itu selama 2 tahun. Saat itu, Ambo mendapatkan pekerjaan di Samarinda. Ketika berpisah, Pak Ambo kerap mendapatkan laporan dari sang istri yang melihat buaya itu mondar-mandir di sekitar rumahnya. Tapi, Pak Ambo telah menitip pesan agar warga sekitar memberi makan ketika melihat buaya itu.
Pak Ambo selalu mengingatkan warga yang hendak memberi makan agar memperlakukan buaya itu dengan halus, jangan kasar, jangan dimain-mainin. Sehingga, buaya itu tak melukai warga. 2 tahun bekerja di Samarinda, Pak Ambo memutuskan pulang ke Bontang mengurus buaya itu. Sejak merawat buaya itu 23 tahun silam, Ambo tak pernah diserang atau dilukai. Perasaan takut sih ada, tapi saya anggap sebagai anak sendiri. Sayang banget karena dari kecil ku pelihara. Sering saya elus-elus, ku mandikan, ku gosok bagian belakangnya. Kini, Ambo mengaku memiliki ikatan batin dengan buaya itu. Buaya itu juga terlihat sangat jinak di hadapannya, ujar Pak Ambo. Pak Ambo mengaku tak tahu kenapa bisa begitu dekat dengan buaya itu. Saya juga bingung kenapa kami begitu dekat. Tapi menurut kami orang Sulawesi, pasti ada hubungan keluarga kami dengan buaya. Kenapa dia jadi jinak begini? Dia kalau jalan kemana-mana dipanggil, pasti kembali, kata Pak Ambo. Kini, banyak warga setempat yang mengunjungi rumah Pak Ambo untuk melihat buaya sepanjang 4 meter itu. Beliau berpesan agar warga yang datang membawa makanan untuk buaya bernama Rizka itu.